Om Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Niputu Oktavia Sulistiawati, nomor absen 29 dengan NIM 22020146553. Nah, pada kali ini saya akan memaparkan materi dari pokok bahasan pada pertemuan ini, yaitu mekanisme pasar permintaan. Adapun beberapa subpokok dari materi ini, yaitu yang pertama, penentu permintaan, yang kedua hukum permintaan, yang ketiga kurva permintaan, yang keempat fungsi permintaan, yang kelima permintaan perseorangan dan permintaan pasar, dan yang terakhir pergerakan sepanjang kurva dan pergeseran sepanjang kurva. Baik, langsung saja ke materi. Yang pertama, mekanisme permintaan pasar. Apa sih mekanisme permintaan pasar? Nah, mekanisme permintaan pasar adalah setiap transaksi permintaan itu ditentukan oleh harga serta jumlah barang itu sendiri. Titik equilibrium akan terjadi pada mekanisme pasar apabila harga barang yang diminta sama dengan harga barang yang ditawarkan, atau jumlah barang yang diminta sama dengan jumlah barang yang ditawarkan. Oke, selanjutnya pembahasan dari sub pokok bahasan. Yang pertama, ada penentu permintaan. Ada beberapa faktor penentu permintaan. Ya, permintaan seseorang atau sekelompok masyarakat terhadap suatu barang ditentukan oleh adanya beberapa faktor pastinya. Yaitu yang pertama, harga barang itu sendiri. Yang kedua, harga barang lain yang berkaitan erat dengan barang tersebut. Yang ketiga, ada pendapatan rumah tangga dan pendapatan rata-rata masyarakat. Karena yang kita ketahui semua pasti pendapatan setiap orang itu berbeda-beda. Yang keempat, ada corak distribusi pendapatan dalam masyarakat. Yang kelima, ada cita rasa masyarakat. Cita rasa yang dimaksud seperti keinginan, maksudnya kayak keinginan untuk memiliki barang tersebut. Yang keenam, ada jumlah penduduk, dan yang terakhir ada ramalan mengenai keadaan di masa yang akan datang. Nah, ini bisa diambil contoh dari orang-orang yang suka membeli emas atau investasi emas. Mereka beranggapan bahwa nilai jual dari emas ini di kemudian hari akan memperoleh keuntungan. Bahkan nilainya bisa berkali-kali lipat dari harga emas itu sendiri. Baik, selanjutnya ada hukum permintaan. Nah, hukum permintaan adalah hukum yang menjelaskan tentang adanya hubungan yang negatif antara tingkat harga dengan jumlah barang yang ditawarkan. Hukum permintaan menjelaskan bahwa jumlah barang yang diminta akan selalu berbanding terbalik dengan harga barang yang diminta. Hukum permintaan juga memiliki bunyi, yaitu semakin turun tingkat harga barang, maka semakin banyak jumlah barang yang diminta. Dan sebaliknya, jika semakin tinggi tingkat harga barang, maka jumlah barang yang diminta semakin sedikit. Oke, next ada kurva permintaan. Apa sih kurva permintaan? Kurva permintaan merupakan grafik atau garis yang menggambarkan hubungan antara harga dengan jumlah komoditas yang ingin dan dapat dibeli konsumen. Kurva ini digunakan untuk memperkirakan perilaku dalam pasar kompetitif dan seringkali digabung dengan kurva penawaran untuk memperkirakan titik equilibrium atau saat jumlah penawaran dan permintaan sama. Adapun beberapa ciri-ciri dari kurva permintaan, yaitu yang pertama, bergerak dari kiri atas ke kanan bawah. Yang kedua, kurva berbentuk garis lurus. Yang ketiga, kurva bergerak ke kanan, menunjukkan peningkatan permintaan terhadap suatu barang. Next, ada fungsi permintaan. Ya, fungsi permintaan adalah fungsi yang menunjukkan hubungan atau kolerasi antara variabel harga, dinotasikan dengan huruf P kecil, dengan variabel jumlah barang yang diminta atau dinotasikan dengan Q besar. Fungsi permintaan mengikuti hukum permintaan yang menyatakan bahwa semakin rendah harga suatu barang, maka semakin banyak jumlah barang yang diminta. Sebaliknya, jika semakin tinggi harga suatu barang, maka jumlah barang yang diminta pun akan semakin sedikit. Next, ada permintaan perseorangan dan permintaan pasar. Ini ada dua hal yang beda ya. Yang pertama, ada permintaan perseorangan adalah permintaan sejumlah barang dan jasa pada waktu dan tingkat harga tertentu. Udah jelas-jelas perseorangan ya berarti individu. Yang kedua, ada permintaan pasar. Adalah permintaan terhadap suatu barang di pasar pada waktu dan
tingkat harga tertentu yang dilakukan oleh sekelompok konsumen. Bedanya ya kalau perseorangannya individu dan ini sekelompok orang atau konsumen. Nah, yang terakhir ada pergerakan dan pergeseran sepanjang kurva permintaan. Kenapa sih ada pergerakan maupun pergeseran? Nah, pergerakan yang dimaksud di sini adalah pergerakan titik di kurva permintaan, sedangkan pergeserannya adalah pergeseran kurva permintaan ke kanan maupun ke kiri. Oke, bahas satu-satu aja, yaitu yang pertama, langsung pergerakan kurva permintaan. Pergerakan kurva permintaan merupakan pergerakan yang terjadi di sepanjang kurva permintaan yang diakibatkan oleh berubahnya jumlah produk yang diminta konsumen sebagai akibat dari perubahan harga yang ditawarkan. Jadi mungkin tiba-tiba naik gitu kan, ya seperti bunyi dari hukum permintaan, yaitu semakin tinggi harga barang maka jumlah barang yang diminta akan semakin sedikit. Nah, sebaliknya jika semakin turun nilai harga maka jumlah permintaan pasti akan semakin meningkat. Oke, next, pergeseran kurva permintaan. Selain pergerakan, kurva juga bisa mengalami pergeseran, baik itu ke kanan maupun ke kiri. Pergeseran ini terjadi karena perubahan jumlah produk yang diminta konsumen sebagai akibat dari beberapa faktor kecuali faktor harga. Kalau tadi tentang pergerakan kurva itu faktor utamanya itu karena harga, kalau pergeseran itu kecuali faktor harga. Berbagai faktor yang dimaksud diantaranya adalah pendapatan konsumen, harga produk lain, selera, harapan, dan jumlah pembeli. Oke, kesimpulan dari pergeseran dan pergerakan dari kurva permintaan ini yaitu yang pertama, pergeseran di sepanjang kurva permintaan disebabkan oleh harga yang bersangkutan. Udah pasti faktor utama itu dari harga. Nah, yang kedua ada pergeseran kurva permintaan itu disebabkan oleh berbagai faktor lain selain harga. Bedanya itu kalau pergerakan itu faktor utamanya harga dan pergeseran kecuali harga. Baik, seperti itu pemaparan materi dari saya mengenai pokok bahasan pada pertemuan kali ini, yaitu mekanisme pasar permintaan. Dari materi ini dapat saya simpulkan bahwa permintaan itu akan terjadi dan selalu terjadi apabila ada dua orang atau lebih yang saling berkaitan satu sama lain. Dua orang atau lebih yang saling berkaitan ini dinamakan konsumen sebagai yang mengajukan permintaan dan produsen sebagai yang menangani permintaan konsumen tersebut. Setiap konsumen pastinya berbeda-beda, ya pasti berbeda-beda. Ada konsumen yang mengajukan permintaan langsung membeli dan ada konsumen juga yang sudah mengajukan permintaan namun tidak langsung membeli. Dan yang terakhir ada juga konsumen yang membeli produk kepada produsen secara grosir lalu dijual kembali untuk memperoleh keuntungan. Sekian presentasi dari saya, semoga mudah dan dapat dipahami. Mohon maaf jika ada kesalahan kata, saya tutup dengan Parama Santi. Om Santi 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 Om.